Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita Grace and Truth untuk seri kita pembelajaran Alkitab. Hari ini kita mau bahas apa nih? Oh, sebelumnya kita hari ini keren ya. Waduh, udah keren nih. Waduh, udah ada. Waduh. Baru nih, jangan ketawa-ketawa, nanti mic kita jadi cepat rusak ya. Iya. Oke, hari ini kita bahas apa nih? Kita hari ini mau membahas tentang urutan kronologis Alkitab. Penting banget ya itu Penting ya. banget ya. Soalnya kalau kita baca dari Perjanjian Lama itu tuh banyak tentang sejarah. Tapi hari ini kita akan membahas tentang gambaran besarnya saja. Nanti dua podcast selanjutnya akan lebih dalam lagi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mantap? Oke, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau saja ya Bapa yang membantu kami Tuhan dalam segala sesuatu yang kami pelajari ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kami pewahyuan Tuhan dan bisa mengenal Engkau Tuhan dengan lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari urutan kronologis Alkitab ya. Yang paling pertama adalah kita harus tahu kalau janji-janji Tuhan itu ada yang telah digenapi dan janji-janji Tuhan juga ada yang akan digenapi gitu. Apakah ya janji-janji Tuhan yang telah digenapi? Kalau kita lihat sebenarnya dari Perjanjian Lama di Kejadian 22 ayat 18, apa itu dikatakan? Dan melalui benihmu, semua bangsa di bumi akan diberkati, karena kamu telah mematuhi kata-kataku. Nah, ini di sini janji Tuhan kepada siapa? Ayo. Bangsa Israel. Kok bangsa Israel? Abraham. Oh, Abraham. Ya, ini di sini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Dikatakan dan melalui benihmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, di sini dikatakan benihmu ya. Aku menggunakan AVB apa itu versi bahasa Indonesia apa itu. Tapi di sini dikatakan benihmu. Dan itu tuh sangat penting gitu. Nah, ini di janji ini sebenarnya dikatakan kalau kalian lihat timelinenya itu sekitar 2000 sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi. Dan siapakah benih yang dijanjikan Tuhan ini? Yesus. Yesus, tentu saja semuanya menunjukkan kepada Yesus gitu. Dan di sini kita tahu kalau ini tuh menunjukkan kepada Yesus karena ada satu ahli Taurat, ahli bahasa Ibrani yang mengatakan kalau ini tuh mengenai Yesus. Siapakah itu? Paulus. Oke, Paulus mengatakan kalau benih ini tuh adalah Yesus. Oke. Kalau kita lihat di Galatia 3 ayat 16, Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. ya, kalau di bahasa Indonesia ini agak sulit ya dilihat soalnya di satu dibilang benih, yang satu dibilang keturunan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan seed. Jadi benih gitu. To your seed, bukan to your seeds. Bukan kepada S-nya ada S gitu. Seed-nya ada S di belakang berarti jamak kan. Tapi ini kepada satu keturunan. Nah, Paulus mengatakan seed-nya itu yang akan memberkati bangsa-bangsa adalah Yesus yang dijanjikan 2000 tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau kita berpikir ini tuh sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa. Janjinya itu digenapi 2000 tahun setelahnya. Dan kalau kita berkata kalau Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, kita tuh bilang tuh Allah itu Allah yang pembohong loh. Ya kan? Kalau sekarang itu tidak mungkin digenapi. Kenapa tuh? Pernahkah kita lihat keturunan Abraham memberkati bangsa-bangsa? Apakah kita pernah melihat bangsa Israel memberkati bangsa-bangsa? Cuma Yesuslah satu-satunya yang sudah memberkati bangsa-bangsa. Kalau kita semua di sini kita bisa diselamatkan, itu kan karena Yesus. Makanya janji Allah itu digenapi melalui Yesus dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, ini dijanjikan 2000 tahun gitu. 2000 tahun setelahnya barulah diberikan itu. Kebanyakan kita di sini kita merasa kalau Tuhan tuh aduh lama banget ya gitu kan. Kita kalau menunggu janji Tuhan atau kita menunggu pertolongan Tuhan, banyak kali di antara kita berpikir, oh Tuhan tuh lama banget ya, gue ini lagi susah loh gitu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir ini janjinya aja digenapi 2000 tahun setelahnya. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia pasti akan menggenapi semua janji-janjinya. Dan di dalam 2000 tahun tersebut juga Tuhan memberikan lagi janji-janjinya kepada bangsa Israel kan. Kalau kita lihat di Kejadian 49 ayat 10.
Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, ini siapa yang ngomong ini? Ini Yakub ngomong ini kan kepada anak-anaknya. Nah, di sini dikatakan sampai dia. Siapakah dia itu? Yang tadi di ngomongnya. Mesias. Sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya ini adalah Shiloh. Shiloh itu artinya pemberian. Shiloh itu pemberian. Jadi Mesias ini di sini tuh banyak pembelajar-pembelajar orang Yahudi berkata ini tuh Mesias gitu. Makanya dikatakan Mesias itu akan datang dari suku Yehuda. Dan kerajaan itu tidak akan beranjak dari Yehuda. Dan kita tahu keturunan Yehuda siapa? Yesus. Daud. Jadi Daud, dia dari keturunan Daud gitu. Makanya kita lihat, kita tahu Mesias itu akan datang dari suku Yehuda. Nah, kalau kita setelah 70 tahun Masehi kan itu sudah tidak ada lagi. Kalau dipikir-pikir sekarang, siapa yang bisa bilang? Sudah ada, tapi kan setelah 70 tahun Masehi, Israel kan hancur kan? Sekarang kalau kalian ke Israel, kalian kalau nanya mereka suku apa? Mungkin mereka udah nggak tahu kali. Makanya sudah tidak bisa ada lagi tuh yang namanya track record ya. Kalau di Alkitab di Perjanjian Baru kan makanya di Matius dibilangnya Yesus tuh menuju lagi kepada Daud dan Abraham. Di Lukas menuju lagi kepada Daud dan Abraham. Masih bisa dilihat lah itunya apa? Genealoginya. Apa tuh genealogi? Silsilahnya gitu. Jadi kita tahu kalau Mesias itu akan datang dari suku Yehuda dan dia akan datang dari Daud. Coba lihat di Yesaya 11 ayat yang pertama. Keturunan Raja Daud seperti pohon yang sudah ditebang, tetapi sebagaimana dari tunggul tumbuh tunas baru, demikian pula dari keturunan Daud akan muncul seorang raja. Nah, di sini kalau kalian baca semua tuh Yesaya 11 itu sangat menarik. Karena keturunan akan turun seorang raja ini di situ akan terlihat kalau ada masa-masa yang damai. Di mana anak kecil akan bermain dengan ular. Itu menurut aku ya, itu menurut aku nih, opini aku, itu tuh gambaran kerajaan 1000 tahun. Kalau kalian baca Yesaya 11, baca sendirilah. Tapi di sini kita tahu kalau Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Makanya kalau baca Kejadian Baru, melihat silsilah Yesus, itu sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena itu membuktikan kalau Yesus itu keturunan Daud. Sebab Mesias itu akan datang dari keturunan Daud seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita tahu kalau Yesus itu keturunan Daud kan? Makanya kalau sekarang mereka kan bangsa Israel masih menunggu-nunggu kan Mesias mereka. Tapi kalau misalnya sekarang ini sangat sulit untuk dilihat silsilahnya sampai Daud lagi gitu. Makanya penggenapan itu harus terjadi sebelum 70 Masehi. Apa yang terjadi di 70 Masehi? Itu adalah kehancuran bangsa Israel. Yerusalem dihancurkan 70 Masehi seperti yang dinubuatkan Yesus. Tidak ada satupun akan stay dari bait Allah. Hancurlah mereka semua gitu. Jadi 2000 tahun setelahnya, nah sekarang kita ini ada bangsa Israel lagi yang sangat menarik. Nah, dan juga di sini dikatakan kalau Mesias itu akan disalib. Kalau kita baca Yesaya 53 ayat 10 sampai 11. Tuhan menghendaki bahwa ia menderita dan menyerahkan diri sebagai kurban penghapus dosa. Maka ia akan panjang umur dan melihat keturunannya melalui dia kehendak Tuhan akan terlaksana. Karena itu Tuhan berkata, sesudah menderita sengsara, ia akan bahagia dan puas. Hambaku itu yang menyenangkan hatiku, telah menanggung hukuman orang banyak, demi dia aku akan mengampuni mereka. Nah, kenapa kita semua ini bisa selamat? Karena janji Tuhan di sini. Yang pertama janji Tuhan kepada Abraham, melalui kamu dan keturunanmu, yaitu satu, yaitu Kristus, bangsa-bangsa akan diberkati. Dan kita bisa mengenal Allah, mengapa? Karena janjinya itu 4000 tahun yang lalu. Nah, di Yesaya juga dikatakan kalau dia akan menderita untuk kita. Dan oleh dia, maka dosa kita bisa diampuni. Nah, ini janjinya sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Nah, menurut aku tuh itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Rancangannya tuh ribuan tahun gitu. Sampai kita bangsa-bangsa bisa diberkati dan bisa mengenal Allah itu tuh karena janji Allah kepada
bangsa Israel, kepada Abraham, kepada nabi-nabi, dan sedikit demi sedikit itu tuh digenapi gitu. Tapi ada hal-hal yang belum digenapi gitu, kayak misalnya kalau kalian baca Mazmur 2 atau yang sadis-sadis itu tuh sebenarnya belum digenapi. Karena kalau kalian lihat itu the day of the Lord itu tuh belum digenapi gitu. Makanya itu sesuatu yang kita tunggu. Tapi kita menunggu kedatangan Kamu Yesus. menunggu yang sadis-sadis. Enggak sih. Oke. Nah, Ini jadi recap dulu nih. Jadi yang sudah tergenapi itu pengenapannya dari Kejadian sampai Yesaya ini tentang Mesias sudah datang. Mesias sudah datang dan dia akan menderita dan dia akan bisa menanggung hukuman orang banyak, menanggung dosa kita, dan kita bisa diampuni dari dosa kita. Jadi kebanyakan kita kalau kita kurang sabar menunggu janji Tuhan, kadang-kadang itu karena kita tidak percaya. Tapi aku mau tanya deh, ini ada hubungannya sedikit nih sama janji-janji Allah yang telah digenapi. Menurut kamu nih, Tuhan misalnya bukan misalnya ya, emang Tuhan sudah berjanji gitu kepada Abraham. Dan ini kan banyak nih keturunan-keturunan si A, si B, si C, sampai Yesus gitu. Tapi kalau misalnya di jalan gitu, salah satu daripada mereka tuh misalnya keluar dari tracknya Tuhan, atau misalnya mereka nggak patuh atau apa. Menurut kamu rencana Tuhan itu bisa gagal nggak karena kelalaian atau ketidakpatuhan manusia atau kesalahan manusia gitu? Menurut aku sih sangat tidak bisa. Dan kalau kalian belajar sebenarnya ini mungkin opini aku doang ya. Mungkin Tuhan tuh memberikan pesan-pesannya tuh kayak in pieces gitu, kayak sedikit demi sedikit. Mungkin untuk membuat si setan juga kayak bingung gitu. Kalau kalian lihat begitu dikatakan Mesias akan turun dari Raja Daud, itu kerajaan keluarganya Raja Daud tuh hancur berantakan. Menurut aku itu serangan si setan gitu. Dan makanya kita juga harus hati-hati ya, karena kita memiliki musuh gitu di bumi ini. Dan pasti si setan juga nggak suka kalau janji Tuhan tuh digenapi gitu. Misalnya bangsa Israel aja dari dulu sampai sekarang, menurut aku itu pasti demonik. Menurut aku sih itu pekerjaan si setan. Kayak mereka Holocaust. Oh, yang mereka mau dibunuh. Mereka mau dibunuh gitu-gitu kan, itu kerjaan setan gitu kan. Nggak ada tuh di dunia ini yang Kayaknya dibunuh terus gitu. iya, dari Mesir gitu kan, dari mereka udah di tanah perjanjian, dihantam terus sama bangsa-bangsa sekeliling mereka. Sampai sekarang di zaman modern juga seperti itu. Kok bisa gitu kan? Ya menurut aku sih itu pekerjaan si setan. Makanya tapi kalaupun misalnya di ini kan mau dibunuh-bunuhi kan anak-anaknya Raja Daud, tapi masih aja ada yang selamat gitu. Kok bisa? Karena Tuhan itu luar biasa, lebih berdaulat daripada kehendak kita lah atau kehendak si setan. Dia mampu bekerja, merencanakan semua rencananya melebihi dari apa yang bisa kita lihat pada saat. Walaupun kita gagal gitu ya. Jadi kalau misalnya Tuhan udah berjanji sesuatu lewat firman-Nya yang udah pasti gitu ya, itu pasti digenapi walaupun kita pun misalnya bisa gagal atau lalai gitu. Bahkan kalau kalian lihat Salomo itu kan dari kegagalan Raja Daud ya sebenarnya. Ya, bahkan melalui kegagalan pun Tuhan bisa bekerja Tuhan gitu bekerja melalui kegagalan manusia juga gitu. Jadi kita bisa melihat kalau semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu setia dan dia akan menggenapi semua janji-janji dan rancangannya gitu kan. Nah ini sedikit kesaksian aja dari keluarga aku gitu. Misalnya si Ezra kan baru. Ezra itu adik saya yang paling kecil, bedanya 10 tahun gitu. Jadi dia baru saja graduate apa tuh? Lulus sekolah dengan S1 dari University of Washington gitu. Ini juga merupakan sebuah event yang sangat luar biasa gitu buat keluarga aku gitu kan. Tapi pada waktu kita cabin gitu, lebih luar biasanya lagi dia tuh waktu kita doa bareng kan di keluarga, lalu dia nangis tersunguk-sunguk. Lagi dia berdoa, dia bilang Allah itu Allah yang setia gitu. Dan aku pribadi ya melihatnya itu kayak wah, lebih senang melihat itu daripada melihat dia graduate sebenarnya. Karena buat aku
rasanya tuh kayaknya dia mengenal Tuhan secara pribadi sekarang ini gitu. Padahal kan perjalanannya kan sangat panjang gitu ya. Kalau kalian tahu, kan aku kan dulu dapat lotre green card dan mensponsori papa mama. Jadi papa mama kan udah dapat green card juga. Dan Ezra tuh masih dalam proses disponsori green card. Dan dia sudah lulus dari SMA, tapi dia masih harus menunggu gitu. Nah, dalam perspektif papa sama aku kan kayak, aduh ngapain sih kuliah di Indonesia buang-buang uang, buang-buang uang, buang-buang waktu. Ezra tuh pasti akan ke Amerika, karena semua prosesnya telah dibayar full oleh papa dan aku. Jadi dia tuh pasti ke Amerika gitu kan. Tapi setelah 1 tahun dia nganggur di Indonesia, tanpa tahu kapan gitu kan, mamah mulai kayak wah dia harus sekolah gini gitu, tapi dalam pikiran aku kan, dan si papa mungkin ya kayak ngapain sih sekolah gitu kan, soalnya kan seperti buang-buang uang gitu kan. Tapi akhirnya aku berpikir kayak ya sih, daripada dia jadi orang bodoh atau dia jadi orang minder gitu kan. Soalnya aku kan dulu kan pernah juga kan kayak nggak sekolah 1 tahun, begitu balik sekolah langsung kepalanya tuh panas gitu kan. Ya udahlah, mending dia sekolah lah gitu kan. Setahun, jadi dia setahun tuh sekolah di UPH gitu. Dan keselnya juga kreditnya nggak ketransfer. Tapi di situ kita bisa melihat kalau aku aja sebagai koko yang jahat dan jahil masih bisa berpikir seperti itu gitu. Apalagi Allah kita yang di surga, kakak sulung kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita nih udah pasti loh ke surga. Cuma sekarang ini kita menanti. Jadi hal-hal yang sudah digenapi itu harusnya membangun iman kita akan pengharapan kita di masa depan. Gitu. Seharusnya si Ezra waktu menunggu tuh ya melakukan hal-hal untuk di masa depan gitu. Kita juga seperti itu harusnya. Kita tuh tahu, kita tuh pasti. Soalnya harga-harganya sudah dibayar full sama Yesus. Dan kita tuh sedang menantikan kedatangannya untuk membawa kita kembali. Nah ini tuh janji yang belum digenapi. Apa yang Yesus bilang 2000 tahun yang lalu, coba? Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, inilah penantian kita gitu. Penantian kita adalah menunggu Yesus menjemput kita kembali ke surga. Jadi visa kita tuh lagi diproses intinya. Sama rumah-rumah. Sama rumah-rumahnya semua, sama seperti Eca. Semuanya sudah dipersiapkan gitu kan. Enak banget kan sebenarnya. Jadi kita tuh sebenarnya sedang menanti-nantikan. Nanti jodoh Ya. Kakak sulung kita sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia sedang menyiapkan tempat untuk kita. Itulah harapan kita. Dan Yesus mengatakan itu 2000 tahun yang lalu. Abraham janjinya digenapi 2000 tahun setelahnya. Mungkin saja ini di zaman-zaman kita ini sudah 2000 tahun. Jadi kalau aku sih personally percaya sudah dekat sih sebenarnya. Soalnya sudah 2000 tahun juga nih kita menantikan Yesus kedatangannya yang kedua kali untuk membawa kita gitu kan. Dan untuk bisa bersama-sama dengan dia, banyak sekali janji-janji di Alkitab juga. Karena daging dan darah tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Kamu tahu nggak itu? Makanya Paulus bilang kita tuh harus diubahkan. Yang corruptible become incorruptible. Yang mortal become immortal. Makanya kita nanti ketika Yesus menjemput kita tuh akan diubahkan. Coba baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Perhatikanlah rahasia ini, tidak semuanya kita akan mati, tetapi kita semuanya akan berubah. Hal itu akan terjadi tiba-tiba dalam sekejap mata. Pada waktu trompet dibunyikan untuk terakhir kalinya. Sebab pada waktu terdengar bunyi trompet itu, orang-orang mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang abadi, dan kita semuanya akan diubah. Kita semuanya akan diubah. Inilah penantian kita gitu, tubuh yang abadi. Mungkin nanti yang belum punya six pack sama seperti saya
Tubuh yang abadi itu nanti akan diberikan. Sama seperti sekarang ini ya. Kamu tahu nggak, Yesus itu masih manusia. Tapi manusia di dalam resurrected body. Tubuh yang sudah diubah. Iya. Jadi nanti itu benar tuh. Kalau kita melihat Yesus, kita tuh melihat Allah Bapa. Soalnya Bapa itu kan roh. Tidak bisa dilihat. Nanti di surga mungkin yang bisa kita lihat itu cuma Yesus. Yang kita bisa bertemu muka dengan muka. Karena dia tetap 100% manusia, dia tetap 100% Allah. Dan itulah pengharapan kita bertemu muka dengan Yesus. Jadi kalau kita sekarang nggak diubahkan, kita tuh tidak bisa melihat dia bertemu muka dengan muka. Karena begitu kemuliaannya itu tidak bisa kita handle dengan tubuh yang sekarang ini gitu. Nah ini janji yang kita tunggu-tunggu. Apakah kita semua menunggu ini? Kalau kita menunggu ini, ya untuk orang-orang yang sudah percaya dong. Untuk orang-orang yang lahir baru. Iya, disclaimer. Untuk orang yang sudah lahir baru, ini janjinya gitu. Dia akan membawa kita bersama-sama dengan dia. Dan janjinya juga adalah dia akan menjadi raja. Dikatakan di Mazmur 2. Mazmur 2, 7-9. Kata raja, aku mau memaklumkan apa yang telah ditetapkan Tuhan. Katanya kepadaku, engkau putraku, hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah, maka semua bangsa kuberikan kepadamu dan seluruh bumi kujadikan milikmu. Mereka akan kau patahkan dengan tongkat besi dan kau pecahkan seperti periuk tanah. Suka di-quote ini. Ya, ini juga menunjukkan kepada Mesias. Makanya orang-orang Yahudi itu sebenarnya Mesias yang mereka tunggu itu adalah sebuah pemimpin dalam politik ya, menjadi raja. Dan raja Mesias itu yang mereka lihat adalah raja ini akan mengontrol dunia. Raja yang dengan tongkat besi gitu. Ya, dengan tongkat besi. Dan kalau kalian lihat juga di Wahyu dikatakan yang sama. Yesus kedatangan kedua kalinya akan datang dengan tongkat besi. Jadi kalau yang terlalu leaning ke Tuhan itu, oh baik, ini itu toleran, ini itu, wah kayak kalian akan kecewa. Ya, pada saat Yesus datang kedua kali, dia akan memerintah dengan tongkat besi gitu. Dan kita, janji Allah itu, kita akan memerintah bersama-sama dengan dia di bumi. Dan menurut aku ini tuh nanti kerajaan 1000 tahun itu akan seperti itu. Yesus benar-benar akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun dan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Dikatakan apa? Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 9-10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa. Siapa ini mereka? Kita kan? Ya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah ini janjinya. Gereja Tuhan itu, mempelai Kristus itu suatu saat akan menjadi raja dan imam di muka bumi. King and priest. Nantilah. Banyak orang percaya sekarang kan. Iya, padahal sebenarnya ya kalau kalian lihat sekarang ya belum seperti itulah. Kayak yang di Mazmur ini, Mazmur 2 ini kan juga suka orang-orang kan kutip-kutip untuk keadaan sekarang. Emang nggak bisa. Oh, mana buktinya? Yesus belum memerintah loh di muka bumi ini. Itu kan penantian kita gitu kan. 1000 tahun itu menurut aku. Ini tunggu, soalnya ini Mazmur 2 ayat 7-9 ini orang kan suka kutip, mintalah maka semua bangsa ku berikan kepadamu, kirain untuk kita gitu sebagai orang Kristen. Waduh. Ya, bukan lah. Kalau kalian baca untuk Yesus gitu. Iya, kalau kalian baca semua konteksnya dari Mazmur 2 itu tuh mesianik. Untuk Kristus. Ya. Makanya suka orang salah kaprah ini ya. Iya, suka apa ya namanya ya? Suka mengklaim janji-janji yang bukan untuk mereka. Iya, suka mengklaim janji-janjinya sebenarnya bukan untuk mereka. Jadi kita harus hati-hati juga. Apalagi kan ini kan Mazmur kan. Jadi yang kemarin kita bahas, Mazmur itu kan menyentuh perasaan kita dengan bahasa-bahasa yang ekstatik kan. Dan kalau kalian tahu sebenarnya Raja Daud itu bukan cuma raja. Dia juga nabi. Jadi Mazmur 2 ini sebenarnya adalah prophecy, nubuatan untuk masa depan. Ya, sesuatu yang kita tunggulah. Mesias sudah datang, sudah menggenapi
janji-janji Tuhan kalau bangsa-bangsa akan diberkati, bangsa-bangsa akan mengenal Allah, dan dia datang untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan yang akan digenapi nantinya itu adalah dia akan memerintah di bumi ini. Nah, itulah yang kita nantikan, dan kita tahu itu akan terjadi karena dia sudah menggenapi apa yang dijanjikan 2000 tahun yang lalu. Our blessed hope ya. Our blessed hope yang kita akan, ya, kita nggak tahu apa yang akan ini kan. No eyes has seen, no ear has heard. 1000 tahun itu aku rasa akan sangat luar biasa. Mantap. Tapi ini ada tension sedikit ya, karena kalau misalnya zaman sekarang nih ya, orang Israel kan percayanya kayak yang tadi kamu bilang, mereka percayanya Mesias itu akan datang dengan otoriter gitu ya, kayak memerintah dengan tongkat besi gitu. Sedangkan beberapa orang Kristen kan percaya, oh Yesus tuh lemah lembut begitu ya, ya mengalah gitu. Ya, padahal sebenarnya Yesus tuh yang mana menurut kamu? Dua-duanya, benar. Dua-duanya ya. Iya, jadi 2000 tahun ini sebenarnya adalah masa-masa kasih karunia. Ya, jadi kita harus tahu seluruh gambaran Yesus ya, jangan cuma setengah-setengah, karena itu sangat berbahaya gitu. Jangan sampai nanti ketika Yesus datang kedua kali kalian kecewa. Kecewa gimana tuh? Kecewa karena karena leaning ke salah satu ya gitu. Cuman di Wahyu kalau kalian baca itu akan banyak orang yang mati, basically karena penghukuman Tuhan. Ya. Tapi Yesus sudah kasih karunia-Nya begitu besar, dia sudah mengaruniakan Yesus gitu ya. Dia extend everyone to everyone. Maka dari itulah kenapa kita harus menjangkau teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, seek him while he may be found kan sekarang ini. Cari dia. Iya, nanti ada suatu saat ketika kalau kalian baca di Wahyu akan ada datang suatu saat di mana orang berseru tapi Tuhan tidak akan mendengar. Ngeri sekali kamu. Akhir podcast kita ini mengerikan sekali. Ya, tapi harus balance saya dalam view semuanya itu. Jadi ya, berharap itu memberkati. Ada tambahan lagi? Nggak ada sih so far. Seperti biasa, yang ada pertanyaan, jangan lupa juga komen, like, subscribe. Thank you semua. Tuhan berkati.